Pemirsa Intens Investigasi. Jagat dunia hiburan tanah air benar-benar digemparkan dengan kemunculan Sandra Dewi yang pagi hari kemarin terlihat datang ke hadapan para awak media dan juga pihak Kejaksaan Agung yang ternyata datang untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama sang suami. Ya, membuat publik di sosial media dibuat gempar karena kehadiran Sandra Dewi diwarnai aksi tidak biasa, di mana ia pun terlihat tenang, santai, percaya diri, dan juga masih dapat memperlihatkan senyum mereka di wajahnya. Seolah tidak terdampak apapun dengan permasalahan yang cukup mengemparkan tanah air karena diduga merugikan negara senilai 217 triliun rupiah. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, Sandra Dewi pun juga masih memberikan sebuah tanda cinta ataupun love sign kepada awak media pasca ia masuk ke gedung Kejaksaan Agung atau tepatnya setelah lebih dahulu berkunjung ke meja resepsionis, di mana Sandra Dewi pun memberikan tanda tersebut sembari ia pun masih memperlihatkan senyum manisnya. Lantas, seperti apakah analisa pakar ekspresi terkait sikap tenang, santai, dan percaya diri yang diperlihatkan oleh Sandra Dewi? Lalu, apa maksud dari tanda cinta yang diberikan Sandra Dewi diimbangi dengan senyum mereka di wajahnya? Apa pula kata rekan selebritis terkait sikap percaya diri Sandra Dewi? Benarkah hal ini pun dikarenakan Sandra Dewi merasa ia bisa lolos dari perhara besar yang tengah menguji biduk rumah tangganya dengan sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hadir di pelataran gedung Kejaksaan Agung pada hari Kamis 4 April 2024 kemarin, Sandra Dewi yang terlihat menggunakan baju putih dengan celana panjang hitam ditemani satu orang laki-laki dan seorang perempuan yang kemungkinan adalah kuasa hukumnya. Ia pun tampak berjalan santai menuju pintu Kejaksaan Agung. Aksi santai yang dilakukan ibu dua orang anak ini pun juga kembali berlanjut saat ia masih sempat melemparkan senyuman dan bahkan melambai-lambaikan tangan kepada awak media yang seolah mempertanyakan mengapa Sandra Dewi masih bisa tersenyum kala ia diterpa permasalahan berat yang dikabarkan sudah merugikan negara senilai 271 triliun rupiah tersebut. Belum usai sampai di situ, terlihat langsung buru-buru masuk ke dalam pintu gedung Kejaksaan Agung yang tidak memperbolehkan awak media untuk meliput di dalamnya. Yang lebih cukup mengejutkannya lagi, Sandra Dewi usai terlihat mendatangi meja resepsionis masih sempat-sempatnya memberikan sebuah tanda cinta ataupun love sign sebelum berlalu menuju lift yang dinaikinya. Halo, Bang. Bang udah datang ya dari Sandra ya? Lihat tuh Bang. Oke, thank you Bang. Tadi mati soalnya. Bang, thank you. Dari Bang. Tolong nanti tuh kita video ini. Oh ya. Kita Sandra. Hal ini pun menimbulkan sebuah tanda tanya besar perihal sikap tenang, santai, percaya diri, dan bahkan masih bisa-bisanya memberikan tanda cinta kepada awak media. Hal ini pun tentu menimbulkan banyak pertanyaan terkait apakah tidak ada ketakutan dari Sandra Dewi terkait permasalahan yang menimpa sang suami. Dan dikabarkan menjadi kasus korupsi paling besar menurut angkanya yang terjadi di tanah air tersebut.
Lantas benarkah tidak ada ketakutan sedikit pun yang dilihat oleh pakar mikroekspresi saat kedatangan Sandra Dewi ke Kejagung kemarin? Lalu, apa alasan yang membuat Sandra Dewi begitu terlihat santai dan bisa-bisanya masih memberikan tanda cinta kepada awak media? Benarkah tidak ada sedikit pun perasaan takut yang terlihat di wajah cantik Sandra Dewi? Karena ia pun yakin dan percaya diri bisa lolos dari perkara besar yang tengah menguji biduk rumah tangganya dengan sang suami tersebut. Buat saya Sandra Dewi itu menunjukkan sebuah ekspresi yang cukup percaya diri ya, ditandai dengan bahwa senyuman dia sama sekali tidak mengandung berbagai macam unsur lain selain senyum lepas. Nggak ada tuh ketakutan, sedih dan lain sebagainya. Buat saya nggak ada, tadi yang saya katakan dari senyumnya, cara dia, gesturnya, cara dia berinteraksinya, itu menandakan ketenangan yang luar biasa. Maksudnya itu yang kemudian banyak membuat orang kemudian jadi marah kan. Gitu. Karena kenapa? Korupsinya nggak kecil. Berapa banyak uang korupsi? Ya tentu saja nggak 271 triliun tersebut, nggak gitu. Tapi tetap sekian puluh triliun gitu loh. Ya, yang itu kalau dijadi puskesmas, jadi sekolah, untuk mau melawan stunting segala macam, berapa banyak yang udah selamat gitu loh. Bagian dari strategi karena di Indonesia ini orang senyum tuh diprasangkakan baik. Orang mohon doanya ya gitu, wah diprasangkakan cukup religius. Orang Indonesia tuh banyak sekali yang gampang dibohongin hanya dengan tampilan fisik, tampilan ekspresi wajah dan kata-kata. Ya, sehingga itu dimanipulasi dan dieksploitasi oleh orang-orang jahat tersebut gitu loh. Saya justru melihat bahwa itu dibuat supaya tetap mencitrakan citra dia yang dekat, ramah seperti itu gitu loh. Tapi itu kan semuanya cuma sandiwara jadinya. Iya, dia tetap terlihat tenang berarti ya Pak? Oh tenang, iya, pede dan tenang. Kalau kita melihat bahwa dari sisi pandang kita, point of view kita bahwa Sandra Dewi sedang menghadapi masalah besar gitu, suaminya terancam penjara, jawabannya iya. Tetapi kita perlu lihat bahwa Sandra Dewi ini bukan orang baru dalam dunia sebagai public figure. Dia bukan orang baru dalam dunia entertainment dan kamera dan juga berhadapan dengan massa gitu loh. Ini merupakan hal yang, itu satu ya, merupakan hal yang sudah biasa buat dia sehingga tidak sulit bagi Sandra Dewi untuk menutupi wajah aslinya dengan senyum misalnya, itu satu. Tetapi sebetulnya yang kita perlu perhatikan dengan kasus sebesar ini, katakanlah lingkaran kasusnya besar, ada poin kedua yang perlu kita perhatikan bahwa kemudian mereka, Sandra Dewi dan suaminya juga kemudian yang semua pihak yang terlibat di dalamnya, itu masih punya backup finansial. Nah, konteksnya apa? Konteksnya adalah selama pihak-pihak di belakang ini, karena nggak mungkin gitu loh, nggak ada ceritanya pengusaha bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Harvey dan teman-temannya, itu melakukan selama tahunan dan lama tanpa adanya campur tangan dari para pejabat-pejabat terkait. Nggak mungkin. Dari PT Timahnya sendiri, dari pejabat daerahnya sendiri, dari aparat penegak hukum daerahnya sendiri gitu. Nggak mungkin tanpa adanya bantuan dari mereka. Pertanyaannya apakah mereka bisa ditarik juga? Karena mereka sama salahnya dan bahkan lebih bersalah sebetulnya. Ini pelanggaran sumpah jabatan bahkan. Apakah bisa? Nah, kalau tidak, artinya pihak-pihak ini akan melindungi mereka supaya proses hukumnya tidak terlalu kasar atau berat buat orang-orang ini, gitu loh. Jadi wajar buat saya kalau Sandra Dewi masih terlihat pede dan bisa menebar senyum dan sarangeo, gitu. Ya, wajar. Apakah ini adil? Memang pernahkah di sini kita adil? Bagaimana cara untuk tanda petik gitu ya, mendapatkan konsekuensi minimal dari apa yang terjadi selama ini sudah pasti dibicarakan karena untuk sampai Harvey-nya ketangkap itu kan prosesnya panjang. Sudah pasti sudah dibicarakan, didiskusikan dan sampai Sandra Dewi dipanggil datang pun itu prosesnya panjang. Nggak mungkin tidak dibicarakan strateginya oleh kuasa hukum, oleh tadi pihak-pihak lain yang ikut melindungi tadi segala macam. Sudah pasti terlibat proses itu duluan. Ya, sikap ibu dua orang anak itu pun masih terlihat tenang, santai, dan masih memperlihatkan senyum merekah di wajahnya. Di tengah permasalahan yang mungkin bisa saja menyeretnya ke dalam jeruji besi. Tentu saja hal ini pun memancing rasa penasaran besar.
Maka dari itu, tim intens investigasi pun kembali mencoba untuk mengulik rasa penasaran tersebut lewat salah satu rekan Sandra Dewi, yaitu Melanie Ricardo, yang menuturkan sudah mengenal pemilik nama asli Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri tersebut sejak memulai karirnya lewat sebuah majalah di tahun 2006. Lantas benarkah menurut Melanie Ricardo, seperti itulah cara Sandra Dewi ketika menghadapi masalah yang tengah dihadapinya? Lalu, apa pula komentarnya mengenai dugaan kasus korupsi yang kini tengah diduga menjerat sang sahabat? Benarkah Melanie Ricardo hingga kini tidak percaya jika rekannya tersebut ikut terlibat dalam permasalahan yang tengah dihadapi oleh sang suami? Nggak tahu sayang, karena kan kita berteman tapi kita nggak, aku bilang nggak kesana kesini rame-rame kan ngurus bocil, ngurus anak, ngurus keluarga, tapi berteman berhubungan baik ya, tapi kan nggak tiap hari sama-sama spend time together gitu. Pokoknya apapun itu semoga ada solusi terbaik untuk semua pihak. Mohon maaf tidak bisa berkomentar untuk hal itu, kita nggak tahu hati orang ya. Oke. Nggak tahu, no comment sayang, I don't know. Sementara itu, kehadiran Sandra Dewi seperti diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan, yaitu Kuntadi, memang diketahui menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak Kejaksaan Agung selama kurang lebih 5 jam. Bahkan untuk meneliti rekening yang telah diblokir oleh pihaknya beberapa waktu silam, dan juga dalam rangka memilah mana harta yang diduga hasil kejahatan yang diduga dilakukan oleh sang suami, yang mana ada kaitannya dengan penyitaan ataupun bukan. Untuk itulah pihak Kejagung pun juga menuturkan masih butuh penyelidikan mendalam guna memeriksa apakah Sandra Dewi pun bisa ikut disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang seperti yang sudah santer diberitakan. Mobilnya ini. Kasih jalan. Sandra gimana? Tadi ada berapa pertanyaan, Bang? Berapa pertanyaan, Bang? Bang, status dari Sandra Dewi sekarang seperti apa? Masih saksi atau gimana, Bang? Masih saksi atau gimana? Abang sebagai lawyernya sebagai apa, Bang? Abang lawyer. Bang, abang sebagai lawyer bukan, Bang? Abang siapa ya, Bang? Bang, sedikit ya. Bang, ayo Bang, dikit aja, Bang. Kan dari Mbak Dewi Sandra. Ada jadwal pemanggilan kembali, Bang, mungkin dari Sandra Dewi, Bang. Bang, ada sempat ketemu Bang Harley nggak di dalam? Hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan, hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Saya belum ingat, nominal tidak bisa kami sebutkan. Ya nanti itu masih dalam ya semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masih berproses dan kita tunggulah ya. Nanti kita lihatlah ya. Kita masih menelusuri ya. Lantas, bagaimanakah dengan Harvey Mois? Benarkah pihak Kejagung pun juga telah menjerat suami Sandra Dewi tersebut dengan pasal tindak pidana pencucian uang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.
Jelang 3 juta subscribers, channel Intense Investigasi. Saksikan Intense Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intense Investigasi. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, usai diringkus oleh pihak Kejagung dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Benarkah hakim pun telah menetapkan Harvey Mois dengan pasal TPPU? Dan seperti apa pula praktisi hukum melihat Harvey yang dijerat dengan pasal TPPU? Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya. Nanti tentang lengkapnya nanti ya, saya tidak hafal. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Sejauh ini ada 140 sekian lah ya. Kira langkah yang juga tepat untuk apa? Untuk menghentikan gerak-gerik orang-orang yang diduga terlibat dalam kejahatan itu. Ini tepat sekali dan kita apresiasi Kejaksaan Agung. Supaya apa? Supaya ini bisa nanti ketahuan siapa sebenarnya yang tahu, yang punya niat, yang juga ikut melakukan di dalam proses tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Iya, saya tadi melihat pemberitaan bahwa hari ini sang suami sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan TPPU. Ini langkah maju sekali. Sekali lagi kita apresiasi kepada Kejaksaan Agung karena sudah lagi-lagi ya kan maju dalam mengungkap kasus ini karena sudah ada tersangka pencucian uang. Sementara itu, kasus ini pun diketahui turut menarik perhatian banyak pihak untuk memberikan pendapatnya. Seperti halnya selebriti yang kini bernaung di Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Menanggapi hal tersebut, Rieke pun menuturkan secara terbuka dan telah meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan surat pencekalan terhadap siapapun yang terindikasi terlibat dalam dugaan korupsi tersebut, serta menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang kepada keluarga yang terlibat hingga pihak swasta. Tak hanya itu saja, Rieke pun juga mendukung agar harta kekayaan seluruh pelaku disita oleh negara untuk membayar aset yang telah diambil. Pasalnya, hal tersebut dipastikan dapat menimbulkan sebuah efek jera dan mencegah kejahatan yang sama bisa terulang kembali. Oleh karena itu, tadi secara terbuka saya menyatakan kepada Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan surat pencekalan terhadap siapapun yang terindikasi kuat, termasuk para direksi untuk BUMN. Jangan hanya swasta yang diincar, tapi direksinya yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Karena aksi korporasi bukan orang per orang. Khususnya lagi adalah direksi-direksi lama yang masih ada di sana. Ya, itu harus dicekal. Juga siapapun yang terlibat beserta keluarganya dicekal, jangan sampai ngabur ya, karena ini uang nilainya juga tidak kecil begitu. Yang kedua, terkait jangka pendeknya, tentu secara pribadi saya menyatakan dukungan terhadap Kejaksaan Agung untuk tidak ragu-ragu menindak siapapun, jangan hanya pihak swasta saja. Saya mengapresiasi sudah ada dari pihak PT Timahnya yang ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak menutup kemungkinan ini bukan hanya urusan relasi antara PT Timah dengan pihak swasta, termasuk perusahaan cangkang fiktif yang sudah diungkap di berbagai media. Kemungkinan indikasinya juga melibatkan oknum-oknum di kementerian dan lembaga lain, karena urusan izin dan sebagainya itu tidak hanya ada di Kementerian BUMN, ya ada juga kementerian dan lembaga lainnya. Saya dari awal memang menyetujui untuk sita aset semua ya. Sita aset semua, karena kalau tidak ada efek jera nggak bisa. Ini saya udah menyuarakan sebelum saya di DPR loh, semenjak jadi aktivis, karena masalah terbesar dari bangsa ini adalah korupsi yang semakin merajalela begitu, dengan berkedok menggunakan jargon-jargon amanah, akhlak dan sebagainya.
ya korporasi-korporasi, terutama korporasi negara. Tapi di balik itu lambat laun terungkap kasus-kasus yang di luar nalar saya soal kejahatan korporasi gitu. Financial engineering-nya luar biasa, jago-jago banget lah. Pernyataan pihak Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Harvey Moise dengan tindak pidana pencucian uang memang mendapatkan apresiasi luar biasa dari banyak pihak. Lantas, seperti apakah reaksi Denny Sumargo atas kasus mega skandal korupsi yang melibatkan nama Harvey Moise? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Terkait kasus mega skandal korupsi yang menjerat Harvey Moise dan juga menyeret sang istri Sandra Dewi, Denny Sumargo pun juga mengungkap beberapa hal. Ya, Densu pun membenarkan jika ia sempat dekat dengan Sandra Dewi, namun tidak sampai berpacaran. Selain itu, Densu pun juga memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait kasus mega skandal korupsi yang menimpa Harvey Moise, karena masih bergulir panas di ranah hukum. Ia pun menegaskan, jika siapapun belum bisa secara sepihak menyatakan bahwa Harvey Moise adalah seorang koruptor karena belum ada vonis dari pengadilan. Gue nggak bisa komentar masalah ini ya, karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja sih. Gini loh, apa yang terjadi sekarang tidak bisa kemudian 100% menyatakan Sandra, suaminya dan keluarganya orang jahat. It's not fair. Tapi apa yang terjadi itu ditunggu hasilnya kalau memang benarkah dugaan itu dan pertanggungjawabannya seperti apa. Kan sekarang belum jelas, masih panas aja beritanya gitu. Dan gue nggak mau bagian daripada ikut menzolimi atau ikut apa tentang apa yang terjadi kepada Sandra dan keluarga, nggak mau. Ya gede dan pasti banyak orang yang menyayangkan dan pertanggungjawabannya juga besar. Dan biarlah orang yang mengalami itu berusaha menyelesaikannya, dan gue nggak mau menjadi orang yang ikut menambah beban aja dengan komentar gue. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.